semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Nisrina Agustin Prasetya, akan mereview buku Goodbye Eri. Buku Goodbye Eri ini adalah salah satu komik favorit aku, yang dimana yang aku punya ini versi translatean bahasa Indonesia. Sesuai judulnya, ini Goodbye Eri, dan ini nama penerbitnya MNC. Goodbye Eri adalah karya dari Tatsuki Fujimoto. Bagi yang belum tahu, Tatsuki Fujimoto itu dia punya karya lain selain Goodbye Eri. Yang paling terkenal itu adalah Chainsaw Man, yang dimana Chainsaw Man ini adalah salah satu komik dari karya Tatsuki Fujimoto dan sekarang diadaptasi jadi anime. Dan juga Look Back. Look Back juga komik dari Tatsuki Fujimoto dan sekarang sudah digarap menjadi anime. Nah, ini yang versi bahasa Indonesia. Kalau yang versi Jepang sama versi bahasa Inggris gimana ya? Ini nih, versi bahasa Jepang dan ini versi bahasa Inggris. Aku sendiri lebih suka cover dari bahasa Jepang karena fontnya gede di sini. Dan itu menurut aku salah satu ciri khas dari buku Goodbye Eri. Yang aku punya ini versi cetakan kelima tahun 2025. Untuk pertama kali diterbitkan di Indonesia itu tahun 2024. Lalu kalau di Jepang dia pertama kali dipublish tahun 2022 dari Shueisha di Tokyo. Lalu, karena aku belinya yang translate ke bahasa Indonesia, tentu saja aku bakal menyebutkan siapa translatornya. Translatornya di sini ada Ratih Aulia. Nah, total dari buku ini, total halaman dari buku ini adalah 200 halaman, yang dimana sudah mencakup satu cerita. Buku komik ini one shot, berarti tidak ada kelanjutan ataupun volume selanjutnya. Untuk rating, dia rating 17+, dan untuk harga, dia mulai dari 50.000 untuk di Pulau Jawa. Sekarang, aku bakal bacain sinopsisnya. Yuta mulai membuat film atas permintaan ibunya yang sakit. Setelah kematian ibunya, Yuta ingin bunuh diri. Bertemu dengan seorang gadis cantik misterius bernama Eri, mereka mulai membuat film bersama. Namun, Eri menyimpan sebuah rahasia. Inilah kisah remaja mengenai film, di mana realitas dan kreativitas saling terkait dan meledak. Nah, singkat aja, aku bakal ceritain sebagian dari buku ini. Jadi ceritanya, Yuta yang ulang tahun ke-12 tahun, dia dikasih hadiah HP sama orang tuanya. Nah, karena ibunya ini sakit, ibunya meminta Yuta untuk membuat film tentang dokumentasi kehidupan sehari-hari ibunya. Nah, di sini setelah beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian ibunya meninggal. Nah, setelah ibunya meninggal itu filmnya Yuta akhirnya sudah selesai dibuat dan ditayangkan di sekolahnya si Yuta ini. Tetapi teman-temannya Yuta pada gak suka sama filmnya itu dan ngasih ejekan yang membuat si Yuta ini jadi kena mental dan dia ingin bunuh diri di rumah sakit tempat ibunya meninggal itu. Nah, karena saking pengennya itu bunuh diri itu, dia mau mulai lompat tapi dicegat sama nama
sama cewek yang namanya Eri. Nah, Eri ini bilang kalau mau bunuh diri di rumah sakit, stasiun aja, jangan di sini gitu. Terus habis itu si Uta bingung dong, ini siapa? Nah, habis itu sama si Eri dibawa deh si Uta ke gedung yang terbengkalai, yang dimana itu adalah tempat persembunyian si Eri. Itu saja sepotong cerita. Sisanya kalian baca sendiri ya. Nah, lalu apa lagi? Oh iya, ukuran. Untuk ukuran buku ini, aku bakal bandingin sama novel, komik lokal Indonesia, lalu buku komik luar negeri, yang spesifiknya itu aku punyanya yang dari Malaysia, dan cuma 3 aja. Oke. Nah, ini perbandingan ukuran segini, lebih gede novel, dan untuk komik lokal Indonesia dan komik Malaysia. Nah, itu adalah perbandingan ukuran dari beberapa buku yang aku punya. Lalu untuk genre, buku ini genrenya drama dan misteri. Genrenya drama dan misteri. Terus tadi, alasan aku memilih buku ini. Alasan aku memilih buku ini karena aku adalah pecinta one shot dan film. Jadinya aku tertarik dengan buku ini pas aku baca sinopsisnya. Nah, kenapa aku suka one shot? Karena one shot itu gak ada lanjutannya, guys. Jadi kalau aku suka nih sama ceritanya, tapi kalau misalkan bukan one shot, itu kan harus nunggu bukunya yang baru, dan cerita kelanjutannya dari penulisnya itu kan bisa nunggu sampai berbulan-bulan. Nah, jadi makanya aku nggak suka, karena aku tipenya kurang kesabaran, dan jadilah aku sukanya one shot. Dan aku juga penikmat film, yang dimana buku ini berkaitan dengan film. Oke, lanjut. Sinopsisnya tadi udah dibacain. Sekarang aku mau bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi kelebihannya itu menurut aku sendiri, panelnya ini lumayan rapi. Nih, dia 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Jadi lumayan rapi dibandingkan dengan ini komik biasa. Itu kan kayak banyak nih tuh, nggak yang rapi tersusun gini kan. Jadi kalau rapi itu enak dilihatnya itu. Terus ada bahasa, dan di sini juga banyak referensi dari film-film, yang dimana kalau misalkan kita nggak tahu sama referensi itu, dijelasin di sininya. Ini terus karena ini membahasnya film, jadi dia ada beberapa pose angle-nya gitu. Ada angle candid, ada angle kamera jatuh gitu. Ada beneran kita kayak di bawah nonton film, tapi medianya bukan media TV ataupun HP, tapi buku. Nah, ceritanya juga nggak yang pasaran, tapi ini fresh banget, dan itu aku suka. Freshnya gimana sih? Kan sejauh aku membaca, aku belum pernah ngebaca
buku yang membahasnya tuh tentang film dan ya aku belum pernah ngebaca buku tentang film, alurnya tuh film, aku belum pernah. Jadi menurut aku ini alurnya juga lumayan seger, fresh gitu, dan absurd juga. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, ini di dalam komik ini ada panel yang sedikit unik, yang full hitam. Full hitam. Oh ya, juga beberapa panel yang blurry gitu kelihatannya, tetapi sebenarnya itu bukan karena kesalahan cetak, karena memang itu salah satu dari keunikan buku ini sendiri. Gimana ya? Ini tuh blurry deh. Kalau kalian perhatiin, ini tuh blurry dibandingkan ini. Ini blurry, ini enggak. Nah, untuk bagian yang blurry itu setelah aku baca lagi, aku baru tersadar kalau misalkan ini tuh yang bagian blurry itu cuman acting dan bukan ceritanya beneran. Jadi kan karena mau bikin film, tapi kan harus acting ya kalau bikin film itu. Jadi ya ini pembedanya antara acting dan realita, itu tuh ada perbedaan yang kita sadar tapi nggak mungkin gitu. Aku juga awal-awal mikirnya ini salah cetak bukan, tapi ternyata bukan guys. Oke, lanjut kita masuk ke kekurangan. Kita bahas kekurangannya dari buku ini. Kekurangan dari buku ini menurut aku cuma satu, yaitu plotnya yang absurd. Aku sendiri jujur nggak terlalu ngerti sama endingnya karena memang seabsurd itu. Dan setelah aku baca 2 kali di bagian endingnya, itu masih belum ngerti dan akhirnya aku minta penjelasan ke YouTube. Aku search di YouTube penjelasan ending Goodbye gitu, karena memang absurd guys. Menurut aku itu aja kekurangannya. Oh iya, aku lupa mention, buku ini dia dapat awards yang namanya itu Nominator Harvey dan juga Eisner Awards. Dan dia juga buku bestseller yang beneran aku juga kehabisan. Oh, aku mau cerita sedikit tentang gimana caranya aku dapat buku ini. Jadi, aku Desember 2024 itu udah ngincer buku ini karena unik gitu, karena one shot. Aku jadi tertarik dong, one shot. Ya udah, aku nyari di Gramedia terdekat itu gak ada. Terus pokoknya karena sold out terus, aku cerita dong ke temen aku, iya aku pengen banget buku ini, nyarinya di mana ya? Di Gramedia terdekat sold out gitu kan. Terus habis itu habis lebaran, aku coba nih cari di online shop. Aku scroll sampai dapet. Nah, ada aku pesen. Pas aku pesen itu tuh ternyata aku dikabarin, Kak maaf bukunya sold out. Ya sold out lagi, memang beneran bestseller. Nah, sold out, aku langsung nyari di Gramedia terdekat, gak ada juga. Sampai akhirnya 3 hari sebelum hari ulang tahun aku dikabarin sama temen aku, ini ada Goodbye Eri, kamu mau gak aku beliin sebagai hadiah ulang tahun gitu. Terus aku kaget dong, oh man iya ada. Terus dia bilang, iya ada, ini buat kamu aja. Itu dia langsung ngasih ke aku dan aku langsung baca 2 hari setelahnya karena kebetulan aku sibuk. Jadi ya
kesimpulannya buku yang aku dapat ini itu dikasih sama temen sebagai hadiah ulang tahun. Jadi aku senang banget. Nah, mungkin itu aja guys review dari buku Goodbye Eri ini, komik favorit aku, dan menurut aku ratingnya 9,5/10. Yeay. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.